Assalamualaikum anak-anak pintar, siswa-siswi SMP kelas 7. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang ekosistem dan lingkungan. Mari kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang saling ketergantungan antar komponen. Masih di bab 2 ya, yaitu interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan. Kalian pasti masih ingat apa itu lingkungan? Apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Apa saja komponen ekosistem? Bagaimana macam-macam ekosistem dan lain sebagainya. Semoga kalian sudah memahaminya semua. Tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu 1. Menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan antar makhluk hidup. 2. Menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pada sebuah ekosistem akan selalu ditemukan produsen, konsumen, dan pengurai. Komponen-komponen tersebut mempunyai peranan yang berbeda, akan tetapi dalam melaksanakan peranannya, komponen-komponen tersebut saling tergantung satu sama lain secara langsung maupun tidak langsung. Jika digambarkan, interaksi antar komponen biotik akan membentuk jaring-jaring ekologi yang terdiri dari 1. Rantai makanan 2. Jaring-jaring makanan 3. Piramida makanan. Selengkapnya saksikan video berikutnya tentang penjelasan masing-masing jaring-jaring ekologi. Saling ketergantungan antar komponen biotik. A. Rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa memakan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita lihat tumbuhan itu dimakan oleh ulat sebagai pemakan tumbuhan secara langsung. Ulat berperan sebagai herbivora. Ulat dimakan karnivora, yaitu berupa burung kecil. Burung kecil dimakan oleh elang, merupakan karnivora. Tumbuhan merupakan produsen, ulat merupakan konsumen primer, burung kecil konsumen sekunder, elang konsumen tersier. Rantai makanan dalam ekosistem laut. Di laut terdapat plankton yang terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton berperan sebagai tumbuhan, lalu merupakan makanan bagi zooplankton yang berupa hewan, lalu dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Kemudian ikan besar mati, terurai oleh dekomposer. Dekomposer ini dibutuhkan oleh fitoplankton. Demikian seterusnya sehingga terbentuk arah dan arus tertentu. Inilah yang dinamakan dengan rantai makanan. B. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Di dalam gambar ini, perhatikan ada tumbuhan, burung pipit, musang, burung elang, tikus, dan pengurai. Pada gambar ini akan terjadi sekumpulan rantai makanan yang akan membentuk jaring-jaring makanan. Misalnya, tumbuhan dimakan burung pipit dimakan musang, musang dimakan burung elang dimakan oleh pengurai. Ini merupakan rantai makanan yang pertama. Rantai makanan yang kedua, tumbuhan dimakan burung pipit langsung ke burung elang dimakan pengurai. Rantai makanan yang ketiga, tumbuhan dimakan tikus langsung ke burung elang dimakan pengurai. Rantai makanan yang keempat, tumbuhan dimakan tikus dimakan musang dimakan burung elang diuraikan oleh pengurai.
Jadi, dalam jaring-jaring makanan ini terdapat 4 rantai makanan. Jaring-jaring makanan bisa terjadi lebih banyak seperti gambar ini. Yuk kita hitung ada berapa rantai makanan dalam gambar jaring-jaring makanan ini. Kita mulai dari pohon. 1. Pohon dimakan ulat. Ulat dimakan ayam. Ayam dimakan elang. Rantai makanan yang kedua, pohon dimakan ulat. Ulat dimakan katak. Katak dimakan ular. Rantai makanan yang ketiga, pohon dimakan belalang. Belalang dimakan ayam. Lalu ayam dimakan elang. Kita lanjut ke pohon yang kedua, yaitu padi. Padi dimakan belalang. Belalang dimakan ayam. Ayam dimakan burung elang. Masih ada? Iya, masih ada. Kita mulai dari padi lagi. Padi dimakan ulat. Ulat dimakan ayam. Ayam dimakan burung elang. Udah ada 5 ya. Yang keenam, padi dimakan ulat. Ulat dimakan katak. Katak dimakan ular. Lanjut yang ketujuh, padi dimakan tikus. Tikus langsung dimakan elang. Yang kedelapan, padi dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Nah, berarti di dalam gambar jaring-jaring makan ini terdapat 8 rantai makanan. Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan produsennya, rantai makanan ada 2 macam. 1, rantai makanan perumput, yaitu rantai makanan yang diawali dengan tumbuhan pada tropik awalnya. Biasanya tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Lalu yang kedua, rantai makanan detritus, yaitu rantai makanan yang diawali dengan serpihan organisme yang sudah mati. Detritus adalah hancuran dari organisme hewan dan tumbuhan mati dan sisa organisme, misalnya kotoran hewan dan daun ranting yang sudah gugur yang diuraikan oleh pengurai. Organisme pemakan detritus ini disebut dengan detritivora. Contohnya, di sini kayu yang sudah lapuk dimakan kutu, lalu kutu dimakan burung. Selanjutnya adalah piramida makanan. Perbandingan kandungan zat makanan antar produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, dan konsumen ketiga dalam suatu ekosistem. Di dalam piramida ini terbentuk segitiga, semakin ke atas semakin mengerucut. Di bagian paling bawah ini merupakan tumbuh-tumbuhan yang biasa kita sebut sebagai produsen. Lalu di atasnya adalah herbivora atau konsumen tingkat 1. Kemudian semakin mengerucut ke atas, ini adalah konsumen tingkat 2 yang biasa disebut dengan karnivora, dan bagian puncak ini adalah konsumen tingkat 3. Ini juga merupakan karnivora. Yang terakhir adalah arus energi. Akibat terjadinya peristiwa memakan dan dimakan dalam setiap ekosistem, maka terjadilah perpindahan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lain. Perhatikan di sini, matahari sangat dibutuhkan dan diserap langsung oleh tumbuhan sebagai energi untuk berfotosintesis. Tumbuhan hijau ini biasanya membuat makanan melalui proses fotosintesis.
Lalu tumbuhan hijau ini akan dimanfaatkan oleh konsumen tingkat 1 sebagai pemakai tumbuhan langsung, lalu konsumen tingkat 1 dimanfaatkan oleh konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 2 langsung ke pengurai. Bisa juga tumbuhan langsung ke pengurai. Materi pelajaran kita selesai. Ibu berharap semoga kalian mengerti dan memahami apa itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Selanjutnya, kerjakan tugas ini. 1. Susunlah suatu jaring-jaring makanan yang terdapat di lingkunganmu. 2. Berapa banyak rantai makanan yang ada pada jaring-jaring makanan yang kamu buat? Yang ketiga, apa akibatnya jika satu atau dua organisme dalam jaring-jaring makananmu mati? Mengapa? Dan yang keempat, apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Semoga jawaban kalian benar dan tepat. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.